Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Luthifa, biasa dipanggil Luthifa. Seperti hari-hari sebelumnya, kita akan ngebahas mengenai APSI lagi, tetapi hari ini cukup spesial. Kenapa? Karena yang aku bahas ini merupakan soal UTS aku, di mana aku mendapatkan 2 soal UTS yang harus mewajibkan untuk membuat video. Video ini aku buat untuk penjelasan mengenai standar operasional prosedur mengenai prosedur peminjaman alat kerja. Maka dari itu, kita mulai pembahasannya yuk. Oke, kita bahas dulu ya dari awal bagaimana SOP peminjaman ATK atau alat tulis kerja ini. Jadi di sini itu di bagian judul itu ada tertulis standar operasional prosedur. Itu kita menuliskannya kayak ini loh SOP-nya seperti itu. Terus Departemen General Affair atau GA. Nah, yang perlu kalian tahu adalah Departemen General Affair atau GA itu merupakan salah satu divisi pada sebuah perusahaan yang berada di bawah kepala divisi umum, di mana General Affair itu biasa disebut dengan GA yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan operasional perusahaan. Nah, biasanya General Affair ini umumnya terikat dengan divisi Human Resource Development yang biasa kita panggil HRD. Nah, dalam prosedur ini aku akan menjelaskan mengenai prosedur peminjaman alat kerja, di mana yang pertama itu akan tertulis maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini itu bertujuan untuk mengendalikan peminjaman dan pengembalian tooling atau peralatan kerja milik Departemen Engineering. Di sini aku memakai contoh adalah Departemen Engineering, di mana yang dipinjam oleh Departemen Pengguna atau si peminjam ini serta menetapkan tanggung jawab masing-masing pada pihak di lingkungan departemen pengguna yang meminjamkan tooling ini atau peralatan kerja maupun di Departemen Engineering sendiri maupun di Departemen Engineering itu sendiri. Seperti contohnya adalah aku di Departemen Engineering, terus ada teman aku yang meminjam, itu perlu adanya standar operasional prosedur ini. Nah, selanjutnya sasaran dari standar operasional prosedur ini itu berlaku sebagai acuan dalam pengisian formulir peminjaman. Nanti di akhir aku akan menjelaskan bagaimana formulir peminjaman itu. Nah, sampai dengan pengembalian tooling atau peralatan yang dipinjam itu kepada Departemen Engineering. Sebagai contohnya adalah aku, Departemen Engineering yang meminjamkan peralatan kepada Departemen Pengguna atau Departemen, contohnya adalah aku Departemen Engineering dan teman aku meminjam alat ATK aku dari Departemen admin, seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga itu ada penanggung jawab. Penanggung jawab dalam SOP ini itu adalah Departemen Pengguna atau si peminjamnya kepada Departemen Engineering, di mana si peminjam ini harus bertanggung jawab penuh kepada alat yang dipinjamnya. Departemen Pengguna ini harus bertanggung jawab penuh terhadap barang yang dipinjamnya kepada departemen lain. Selanjutnya yang keempat ini tertulis adalah urutan kerjanya. Urutan kerja yang pertama itu adalah Departemen Pengguna atau si penggunanya ini nih. Si pengguna ini harus mengisi formulir PPT seperti peminjaman dan pengembalian tooling. Kemudian diisi dengan nama toolingnya, diisi dengan nama benda yang akan dia pinjam. Contohnya ATK itu misalnya akan meminjam pulpen gitu. Nah, itu dia harus mengisi formnya. Kemudian dia yang menulisnya itu dia akan menulis formnya. Di dalam form itu akan tertulis barang yang akan dipinjam itu apa, dipinjamnya kapan, tanggal dan jamnya berapa, lalu akan diserahkan kepada toolman atau penanggung jawab dari Departemen Engineering atau dari departemen yang dipinjamnya itu. Kemudian yang kedua itu adalah Departemen HRG atau GA. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, Departemen GA ini di sini dia berperan sebagai menerima formulir dari departemen peminjam atau departemen yang meminjam atau departemen yang memohon untuk meminjam, itu untuk menerima formulir PPT, peminjaman dan pengembalian tooling, dan meneruskannya kepada Departemen Engineering. Jadi di sini Departemen GA itu hanya sebagai pengantarnya aja gitu. Selanjutnya ada Departemen Engineering. Departemen Engineering ini di sini berfungsi sebagai menerima formulir PPT yang diberikan atau yang
diajukan oleh departemen peminjam, di mana dia akan memberikan pelayanan peminjaman sesuai dengan isi formulir tersebut. Jadi dia akan memberikan peminjaman yang apa yang sudah tertera dalam formulir itu. Misalnya contohnya adalah ia meminjam pulpen, maka departemen engineering di situ harus memberikan pulpennya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah melalui departemen engineering, selanjutnya kita akan melalui departemen pengguna, di mana setelah menerima tooling yang akan dipinjamkan, itu dia harus menandatangani formulir PPT pada kolom yang dipinjam oleh siapa. Kemudian dia akan mempergunakan tooling pinjamannya sesuai kebutuhannya, baik dipakai oleh peminjam itu sendiri ataupun teman lain dalam satu departemennya. Jadi misalnya aku yang departemen engineering, teman aku departemen admin, dia meminjam ke aku. Dan dia tuh harus bertanggung jawab ketika teman dari departemen admin itu akan meminjam barang yang ia pinjamkan pada departemen aku. Kemudian selanjutnya yang 443, setelah selesai menggunakan tooling pinjaman, maka tooling itu harus dikembalikan kepada toolman atau si penanggung jawab departemen engineering aku. Baik oleh si peminjam tooling itu ataupun dari teman lain yang meminjamnya atau dalam satu departemennya itu. Dengan menandatangani dikembalikannya oleh siapa. Oke, selanjutnya setelah itu ada departemen engineering, di mana dia akan menerima kembali tooling yang akan dipinjamnya. Tooling yang dipinjam oleh temannya tadi dengan melakukan pengecekan. Oh, apakah pulpen ini habis? Oh, apakah pulpen ini rusak atau hal lainnya yang dia harus cek. Kemudian dia harus menandatangani PPT pada kolom diterima kembali oleh siapa dan mengarsipkan formulir atau menyimpan formulir tersebut dalam satu dokumen atau dalam sebuah map. Kemudian selanjutnya adalah Departemen HRD atau GE di mana dia berfungsi sebagai menerima formulir peminjaman dengan melakukan cross check apakah semua tooling yang dipinjam itu sudah lengkap atau belum. Seperti itu proses yang akan kita lalui ketika kita meminjam suatu barang dari departemen lain. Oke, kita lanjut ke form peminjamannya ya. Seperti yang aku udah bilang, departemen yang meminjamkan itu pasti mempunyai form untuk peminjaman alat tulis kantor tersebut, di mana di sini sudah terlihat ya. Yang pertama itu adalah nomor dokumennya, dia dokumen keberapa, dari nomor keberapa. Selanjutnya di sini berlaku sejak kapan. Kemudian di sini ada revisi apa dalam dokumen tersebut. Bisa jadi ini ada revisi pertama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini sebelah kiri itu ada nomor dan sebelah kanannya ada nama barangnya, nama barang yang dipinjamnya, kemudian jumlahnya. Misalnya jumlahnya ada 2, maka di sini tulis 2, tanggal pinjamnya. Tanggal pinjamnya itu kapan kita meminjam barang tersebut, kita tulis hari, tanggal, dan tahunnya, bulan, tahun. Kemudian rencana pengembaliannya di mana setiap divisi atau setiap departemen pasti memiliki rencana pengembaliannya, kapan, kemudian dikembalikan oleh siapanya nanti tertulis, kemudian keterangan peminjamannya. Misalnya ketika rencana pengembaliannya belum ada, kita bisa menulis keterangan peminjamannya dipinjam hingga selesai digunakan. Kemudian di sini juga tertulis di bawahnya adalah Jakarta, kapan ia mulai meminjamnya, tahun, kemudian disetujui oleh siapanya. Disetujuinya ini biasanya disetujui oleh kepala bagiannya, kepala bagian yang memegang tooling tersebut. Kemudian diajukan olehnya itu siapa? Diajukan oleh peminjamnya siapa. Seperti itu form dari peminjaman ATK. Oke, sekarang kita lanjut ke flowchart-nya. Jadi setelah kita udah tahu nih SOP-nya seperti apa, kita juga harus ngebahas mengenai flowchart-nya, di mana flowchart ini berfungsi kayak seperti untuk mempersingkat alurnya aja. Jadi kita tanpa harus membaca, kita sudah tahu nih tahapan-tahapannya apa. Nah, dalam flowchart proses peminjaman barang ini, di mana ya seperti aku katakan tadi, yang awalnya itu ada dari departemen pengguna, di mana ia akan membuat permintaan barang
yang kemudian akan dikirimkan ke departemen gudang atau departemen HR atau GA itu mengenai surat peminjaman barang. Jadi dari departemen pengguna dia akan membuat permintaan barang, bilang kepada departemen GA, kemudian dari departemen GA dia akan membuat surat peminjaman barang, di mana surat tersebut akan diberikan kepada departemen engineering atau departemen yang akan dipinjami, alat yang akan dipinjami oleh departemen pengguna tersebut. Kemudian ketika surat peminjaman barang itu sudah selesai, dibuatkan dan diterima oleh departemen engineering, maka pengguna tersebut bisa mengambil alat tulis kantor yang ia pinjami itu apa. Nah, kemudian alat tulis kantor tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jadwal pengembaliannya kepada departemen engineering kembali. Kemudian departemen engineering kembali itu akan melakukan cross check apakah barang tersebut masih baik atau ada kerusakan dan lain sebagainya. Nah, dari departemen pengguna juga dia harus harus membawa surat peminjaman alat lagi karena dia juga harus memiliki dokumen atau arsip peminjaman barang pada departemen lain juga. Kemudian surat tersebut akan diberikan kepada departemen GE di mana dokumen yang sudah di-ACC dan dokumen yang sudah dikembalikan harus dilaporkan kepada departemen GE tersebut. Seperti itu prosedur dari peminjaman suatu barang ke departemen lain.